padha elinga urip ning donya tan langgeng kaya kembang suket ing ora-ora sedelo mekar indah sedelo maneh alun busana garing tanpa kuno kanca padha elinga urip ning donya tan langgeng kaya kembang suket ing ora-ora sedelo mekar indah sedelo maneh alun busana garing tanpa kuno delengen jagate akeh bencana pratandha wis cedhak rawuhe padha bertobat Yesus berkami kemuliaan kaswargan cuma wis ning kuwi kanca padha elinga urip ning donya tan langgeng kaya kembang suket ing ora-ora sedelo mekar indah sedelo maneh alun busana garing tanpa guna delengen jagate akeh bencana pratandha wis cedhak rawuhe padha bertobat Yesus berkami kemuliaan kaswargan cuma wis ning kuwi delengen jagate akeh bencana pratandha wis cedhak rawuhe padha bertobat Yesus berkami kemuliaan kaswargan cuma wis ning kuwi kemuliaan kaswargan cuma wis ning kuwi kemuliaan kaswargan cuma wis ning kuwi. Kami mengucap syukur Tuhan saat ini, di mana oleh kemurahan-Mu kami dari tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau memimpin setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, baik kru tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama para mitra bakti. Tuhan, kami yakin dan percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang saat ini dalam kegelisahan Tuhan memberikan keteguhan hati. Sehingga melalui ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia, setiap kami
boleh mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam. Semangat yang luar biasa. Amin. Karena kita masih diberi kesempatan untuk kembali berjumpa di dalam tayangan ibadah live JKI Mana Eklesia Malang. Menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang terkasih. Tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya tidak pernah meninggalkan kita. Dan Bapak Ibu Saudara semuanya, kami tim JKI Mana Eklesia Malang hadir untuk memberikan motivasi, membangkitkan semangat Bapak Ibu Saudara yang patah, supaya setiap kita kembali dibangkitkan, dikuatkan, dipulihkan, agar kita mampu melewati situasi yang tidak mudah ini. Dan mari terus berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya undang untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan memuji, kita akan menyembah Dia, dan kita akan menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang bisa lagu ini, mari pujikan bersama-sama. Yang belum, ayo belajar bersama kami, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Lagu ini adalah sebuah lagu permohonan kepada Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Mari kita meminta pemulihan Tuhan, agar dikerjakan di dalam hidup setiap kita masing-masing. Semua Bapak Ibu tanpa terkecuali. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati. Pulihkan aku Tuhan. Dari
Tuhan kita menjadi seperti Yesus, dan semua keindahan yang ada di bumi ini akan memudar. Sebab dialah mutiara yang tak ternilai harganya. Apapun yang Bapak Ibu Saudara berikan, tidak ada bandingan. Apakah di mata kita, di dalam hidup kita, hanya Dia yang termulia, hanya Dia yang berharga. Jikalau kita sudah mendapatkan Dia, maka yang lain tidak ada artinya. Sebab apapun tidak sebanding dengan keselamatan, dengan kehidupan kekal yang kita terima dari Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, rindukan hidup kita dipulihkan dari dunia yang fana ini, dari cara hidup yang sia-sia. Dan mari kita mengutamakan Yesus lebih daripada dunia ini. Sebab dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi hanya Dia yang tinggal tetap untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, rindukan itu. Penuhi jiwa kita, penuhi roh kita dengan gairah surgawi. Gairah yang selalu ingin berjumpa, berkenan, dan selalu berada bersama Dia untuk selama-lamanya. Kita akan kembali pujikan pujian ini dengan segenap hati kita, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan aku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Membakar hidupku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Katakan haleluya. Yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dambakan kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau segenap hati katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau kembali dengan segenap hati. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
jadikan berharga, Engkau segarkan jiwa kami. Agar lebih mengasihimu Yesus. Haleluya. Kami mau hidup mengutamakan Engkau lebih dari yang lainnya, bahkan dari hidup kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Allah semesta, Raja kemuliaan, Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang berdaulat. Haleluya. Indah nama Sol, indah nama Sol, indah nama Sol. Engkaulah kemuliaanku, kekuatanku, kebanggaan hidupku, Engkaulah permata hatiku. Sungguh Tuhan, tak ternilai, tak terhitung oleh apapun yang ada di bumi ini. Keindahan-Mu, kemuliaan-Mu akan memudarkan semua yang ada di bumi ini. Sebab yang ada di bumi ini hanyalah fana semata. Tetapi Engkau mulia, Engkau abadi, Engkaulah Tuhan, permata yang tak ternilai harganya. Engkau kesukaan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau jadikan hidup kami yang hina, yang terbatas ini menjadi mulia, karena Engkau telah menjadikan kami milik-Mu, telah Engkau tebus dan Engkau bayar dengan darah-Mu yang mahal. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami siap Tuhan menerima, mendengar, dan juga merenungkan serta mempraktekkan setiap kebenaran. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan Amin. puji Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada di dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih terus melanda dunia ini. Kapan berakhirnya? Semua kita tidak tahu. Tapi seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini terus mengupayakannya, juga termasuk di Indonesia. Bahkan sampai di bulan ke-8 tahun 2021 ini, pemerintahan Indonesia masih memberlakukan PPKM, ya, Jawa, Bali, dan bahkan di luar Pulau Jawa. Ada yang level 4, 3, dan 2. Nah, Bapak Ibu, semuanya itu untuk kebaikan semua masyarakat, agar masyarakat tetap bisa bergerak, ekonomi tetap bisa berjalan walaupun memang belum pulih sepenuhnya.
Tapi juga masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan supaya kita semua selamat. Dan juga giat vaksin terus berlangsung ya melalui sentra-sentra vaksin yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti ini banyak orang menjadi patah semangat, kehilangan pengharapan. Ya. Bahkan banyak orang yang pesimis menghadapi situasi kondisi ini. Kalau ini terus berlangsung, bagaimana nanti kehidupan kita? Bapak Ibu, itu memang sedang menjadi pergumulan semua manusia, menjadi beban, menjadi masalah bagi semua orang saat ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Yesus, apakah kita juga akan ikut arus? Walaupun memang kondisi ini sama-sama berat menekan hidup setiap kita. Ingat satu hal, kita masih memiliki Tuhan yang masih mempedulikan, yang masih terus tidak hanya melihat setiap kekurangan, penderitaan, kesengsaraan kita, tapi juga tangannya itu terus membimbing, menuntun kita, memberkati kita di dalam situasi yang sulit seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kehilangan pengharapan, jangan patah semangat, jangan sampai kita pesimis untuk menghadapi kehidupan saat ini. Bapak Ibu Saudara, ciri hidup orang-orang yang pesimis, dia tidak memiliki keyakinan. Hidupnya penuh dengan keluh kesah, penuh dengan kesedihan, penuh dengan keputusasaan. Itu ciri-ciri orang yang pesimis, murung, tidak bersemangat. Firman Tuhan katakan, jikalau kita kehilangan semangat di dalam situasi seperti ini, maka kecil kekuatan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 17 ayat 22, silahkan dibaca. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, firman ini sudah sangat Bapak Ibu Saudara kenal. Bahkan mungkin dalam situasi seperti ini sering diucapkan, sering dinyanyikan untuk memberikan kekuatan pada setiap kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan tentang tetap semangat dan optimis di dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Semangat Bapak Ibu harus terus dibangkitkan, dinyalakan. Harus semakin membara. Apa dasarnya? Tentu ada dasarnya kita memiliki semangat. Tentu ada dasarnya kita optimis. Sebab firman Tuhan tadi katakan hati yang gembira, obat yang manjur. Mungkin Bapak Ibu saat ini yang sedang isoman atau yang benar-benar sudah terpapar, sedang mengonsumsi obat-obatan sesuai dengan resep dan pengawasan dokter. Tapi Bapak Ibu percayakah bahwa lebih daripada obat, hati yang manjur itu akan sangat menentukan pemulihan, kecepatan
pulihnya kesehatan Bapak Ibu Saudara semua. Obat itu hanya terbatas, tetapi semangat yang keluar dari dalam hati itu akan membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau semangat Bapak Ibu sudah patah, firman Tuhan katakan apa? Kering tulang. Semangat Bapak Ibu akan juga ikut runtuh, ikut hancur, ikut tak berdaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, agar semangat Bapak Ibu tetap menyala, optimisme itu tetap ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Dipersilahkan. Dua Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Bukan kebetulan kami ini adalah penyandang disabilitas netra. Lalu kami mengambil ayat ini untuk memberi kekuatan secara pribadi, bukan Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan sebab hidup kami ini bukan karena apa? Melihat, tapi karena percaya. Penglihatan kita seringkali menjebak, menipu kita. Penglihatan kita seringkali membawa kita kepada kelemahan karena kita melihat kenyataan di sekeliling kita. Orang begitu mudah jatuh sakit, bahkan tidak lama kehilangan nyawanya. Tidak hanya 1-2, di lingkungan kita banyak sekali. Sampai di tempat tinggal kita, kampung-kampung, dipasangi kalau tandanya hijau, berarti yang tinggal di lingkungan itu sehat semua. Kalau sudah ada mulai yang kuning, oranye, merah sampai hitam, itu berarti ada banyak orang yang terpapar di situ. Alangkah mengerikannya. Jadi setiap gang, setiap kampung itu dipasangi tanda-tanda bendera menunjukkan kondisi, situasi yang ada di setiap lingkungan tempat tinggal kita. Mungkin kita tidak memperhatikan karena tidak melihat, tapi orang yang melihat itu bisa memberi pengaruh. Tapi Bapak Ibu, mari kita hidup tidak hanya bergantung dengan penglihatan kita ini, tapi mari kita taruh iman percaya kita di dalam situasi seperti ini. Agar kita tetap memiliki semangat dan optimisme yang tinggi, kita harus menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar penglihatan yang seringkali membawa kepada kelemahan. Jadi Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tetap bersemangat dan optimis, pegang firman Tuhan. Kita hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Percaya artinya mempercayakan diri, menyerahkan diri kepada pribadi yang tertinggi, Sang Maha Pencipta, yang menciptakan manusia, alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya. Dan firman itu berkuasa menjadikan. Jikalau alam semesta jagat raya yang tidak terjelajahi, sekalipun oleh teknologi yang paling canggih, belum seluruhnya alam semesta ini dapat dijelajahi. Apalagi hidup kita manusia yang diciptakan serupa dengan dan segambar dengan Dia. Apakah Tuhan tidak mampu memelihara? Apakah Tuhan tidak mampu melindungi, menjaga? Kalau kita percaya, artinya mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya, maka Tuhan baru mampu bertindak atas hidup kita.
Tapi kalau kita ragu-ragu, kalau kita ini hidup pesimis, ya Tuhan, bukan Tuhan tidak berkuasa, Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi apa yang Bapak Ibu imani, percayai, itu akan terjadi. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Allah sanggup melakukannya, menjaga, melindungi, maka itu akan terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu ragu-ragu, karena Allah tidak terlihat dengan kasat mata, kita lebih mempercayakan kepada obat, vitamin, yang saat ini ya, untuk mencarinya aja susah sekarang. Hampir semua ya toko-toko obat, apotek-apotek diserbu banyak orang, karena banyak orang panik menghadapi situasi ini, sehingga ingin memborong vitamin, obat-obat, ya apapun yang bisa meningkatkan imun tubuhnya, manusia akan cari. Itu kenyataan Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat kenyataan ini kita akan lemah. Tapi kalau kita percaya kepada Dia, sambil kita juga mentaati protokol kesehatan, menjaga hidup sehat, pasti Tuhan akan bertindak atas hidup setiap kita. Yang kedua, agar kita tetap bersemangat dan optimis, Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Dipersilahkan. Roma pasal 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Tentang hal itu, Rasul Paulus berkata, jikalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jika kita semua berpihak kepada Tuhan, artinya kita ini mendekat, percaya, kita hidup di dalam kebenaran seperti yang Tuhan perintahkan. Kita melakukan kehendak-Nya. Siapa yang akan melawan kita? Nanti firman Tuhan Bapak Ibu boleh baca. Pedang, kelaparan, penderitaan, aniaya, kesusahan, kesesakan, ketelanjangan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi jikalau kita optimis, jikalau kita tetap bersemangat dalam situasi seperti ini, karena kita mempercayai Tuhan ada di pihak kita. Bapak Ibu, ya. Waktu kita dulu masih kecil, ketika kita bertengkar dengan teman kita, ya, apalagi kalau teman itu badannya besar, kita kecil, kita kalah, kita nangis, dan kita ketakutan. Tapi ketika ayah kita datang, bapak kita datang membela kita, kita tidak takut lagi. Bahkan anak yang tadi memusuhi kita, bertengkar dengan kita, dia akan lari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hanya sebuah gambaran. Jikalau Allah di pihak kita, sekalipun musuh itu menyerang, sekalipun dunia ini goncang, sekalipun masalah, persoalan bisa terjadi, kesulitan, kesukaran, pandemi, wabah, virus, kuman, sakit, penyakit boleh ada di sekitar kita. Kalau kita hidup benar, kalau kita ini ada di pihak kebenaran, ada bersama dengan Tuhan, selain kita punya tanggung jawab untuk menjaga hidup benar, menjaga hidup sehat, Tuhan juga memberi perlindungan.
Karena perlindungan yang kelihatan ini Bapak Ibu bisa rusak dan juga bisa hilang. Tapi perlindungan yang tidak kelihatan yang dari Tuhan, itu perlindungan yang abadi. Mungkin musuh banyak di sekitar kita ingin menyerang. Baik musuh iman kita, iblis, setan dan semua malaikatnya. Atau musuh oleh virus, kuman, sakit, penyakit yang ingin menyerang. Karena kita ini hidup benar, karena kita hidup sehat, maka imun kita jadi kuat. Selain Tuhan melindungi roh jiwa kita, juga apa yang kita kerjakan melindungi tubuh kita. Sehingga kita sampai hari ini tetap sehat, tetap kuat. Itu bukan semata-mata usaha kita untuk menjaga diri tetap sehat dengan tidur yang cukup, makan yang baik, bergizi, minum-minum vitamin, ya. Saat ini mungkin ya orang banyak berjemur dan sebagainya, olahraga, tidak pergi berkerumun di luar sana, ya. Seminim mungkin kalau tidak ada keperluan seperti kami ini, kecuali kita mengadakan ibadah live seperti ini, atau di dalam kelompok doa-doa kecil saja. Selebihnya kita banyak di rumah. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetaplah bersemangat dan optimis. Percayai bahwa Allah ada di pihak Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup Bapak Ibu Saudara benar. Kalau hidup Bapak Ibu Saudara tidak benar, jangan pernah berharap bahwa Allah akan memihak kita. Pasti akan Allah tinggalkan. Karena banyak contoh-contoh di Alkitab. Ya. Orang yang tidak benar akan Tuhan tinggalkan. Tuhan lebih memilih Daud daripada Saul, karena Daud mau hidup benar. Walaupun sejarah juga mencatat, Daud juga banyak melakukan kejahatan, kesalahan. Tapi dia mau bertobat. Habel dan Kain. Habel mau mempersembahkan yang terbaik, tapi Kain ya mempersembahkan semaunya sendiri. Dan dia panas hati karena persembahan adiknya diterima. Lalu dia mulai membenci dan membunuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Bagaimana orang itu berpihak kepada Tuhan dan Tuhan membelanya. Oleh karena dia mau hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang selanjutnya, agar kita tetap bersemangat dan optimis menjalani hidup ini, kita akan membaca dari Mazmur pasal 126 ayat yang pertama. Dipersilahkan. Mazmur 126 ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Terus sampai ayat 3. Ayat kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Siapa itu Sion? Sion itu kota Allah. Tempat di mana Allah hadir, di mana kuasanya, kemuliaannya itu benar-benar ada di dalamnya. Keadaan kita seperti orang bermimpi. Orang bermimpi itu kan bukan kita pengen atau kita rancang supaya kita mimpi yang indah-indah. Justru di dalam kondisi tertekan, sulit, kondisi yang genting, yang gawat,
Orang itu bisa bermimpi bertemu dengan Tuhan, bermimpi sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Sehingga tanpa direncanakan, melalui mimpi yang dia dapatkan, itu akan benar-benar terjadi. Sebab bangsa-bangsa katakan Tuhan telah melakukan sesuatu yang besar kepada orang-orang ini. Oleh karena itu mari kita bersukacita. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi mimpi dari Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi kerinduan dari Bapak Ibu Saudara agar hidup Bapak Ibu dipulihkan seperti memulihkan keadaan Sion? Sehingga keadaan Bapak Ibu yang saat ini terpuruk, yang jatuh karena situasi pandemik ini, usaha, pekerjaan, kesehatan, keluarga, rasanya semuanya hilang, tidak ada lagi harapan. Tapi ketika Bapak Ibu hidup tetap bersemangat dan optimis menjalani sekalipun itu berat dan sulit, percayalah, seperti orang bermimpi, kondisi Bapak Ibu Saudara akan dipulihkan. Sehingga bangsa-bangsa, orang-orang di sekitar kita akan berkata bahwa Tuhan sudah memulihkan keadaan kita. Maka kita perlu apa? Bersukacita. Mari kita bersukacita di dalam kondisi yang sulit ini. Bukan sukacita semu oleh karena kita mendengar, melihat hiburan di televisi, tetapi sukacita yang keluar dari hati oleh karena kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan sukacita yang dari Tuhan itu kekuatanku. Jadi ketika Bapak Ibu bersukacita di dalam kondisi yang sulit dan rasanya tidak mungkin ini, Bapak Ibu mendapat kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Yang terakhir, mengapa kita harus tetap bersemangat dan optimis untuk menjalani kehidupan ini? Kita akan baca dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-18, dipersilahkan. Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang tetap bersemangat dan optimis menjalani hidup dalam situasi sulit ini, firman Tuhan katakan karena masa depan sungguh ada. Kalau firman Tuhan katakan sungguh ada, benar-benar itu ada. Jadi orang yang bersemangat dan optimis di dalam hidup ini memiliki masa depan. Bahkan firman Tuhan katakan masa depan yang penuh harapan. Itu masa depan orang-orang yang terus bersemangat dan tetap optimis sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang melanda bumi ini. Sekalipun kita melihat kenyataan di sekeliling kita, banyak orang yang menderita, banyak orang yang pada akhirnya terpuruk dan jatuh karena pandemi COVID-19 ini. Mengapa kita ini tetap bisa bersemangat, tetap bisa optimis? Karena Tuhan berjanji kepada kita bahwa masa depan itu ada bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang yakin bahwa Tuhan ada di pihaknya, Tuhan menyertainya. Dan dia percaya bahwa pemulihan itu akan terjadi. Oleh karena itu dia bersukacita. Dan dia yakin benar bahwa masa depannya sungguh ada. Dan harapannya tidak akan pernah hilang. Kalau firman Tuhan katakan tidak pernah hilang, berarti ada untuk selama-lamanya. Tidak dapat diambil sekalipun oleh pandemi COVID-19, sekalipun oleh penderitaan, sekalipun oleh sakit penyakit.
sekalipun oleh keadaan yang sulit, harapannya itu tidak akan pernah hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin hampir-hampir kehilangan pengharapan, hidup Bapak Ibu tidak lagi bersemangat, hidup Bapak Ibu saat ini tidak lagi memiliki optimisme, tapi pesimis menghadapi. Bapak Ibu khawatir, Bapak Ibu murung, Bapak Ibu mengalami keputusasaan, kesedihan. Akhirnya itu akan ditangkap oleh kuasa kegelapan dan jadikan alasan mengapa Bapak Ibu akhirnya benar-benar mengalami tekanan yang berat di dalam situasi ini. Oleh karena Bapak Ibu tidak optimis, oleh karena Bapak Ibu tidak semangat menghadapi hidup ini. Percayalah kepada firman Tuhan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang bagi orang-orang yang hidup bersemangat dan tetap optimis. Nah, kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati melalui ibadah live dari GKI Mana Eklesia. Kami sebagai para penyandang disabilitas, kami memotivasi dan membangkitkan semangat Bapak Ibu agar gairah itu tetap menyala-nyala, optimisme itu tetap membara dan tidak hilang di situasi yang sulit ini. Karena firman Tuhan sudah menjamin, dan jikalau Bapak Ibu pegang dan praktekkan, itu akan terjadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini, Ku Tak Akan Menyerah. Apa yang membuat Bapak Ibu menyerah? Kesulitan, kesukaran, aniaya, penderitaan, ketelanjangan, sakit penyakit. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyerah, berarti habis hidup Bapak Ibu, baik di dunia ini juga nanti di dalam kekekalan. Tapi kalau kita berjuang bersama-sama, maka kita akan dapatkan kehidupan kekal, kemuliaan bersama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaan-Nya. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan lagu ini. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kembali dari awal katakan haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua
Tuhan. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya. Katakan haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sungguh Tuhan, rencana-Mu agung, rencana-Mu mulia atas hidup setiap kami. Karena itu kami tidak akan pernah menyerah oleh apapun juga situasi, kondisi yang terjadi di hadapan, di sekeliling kami. Tapi kami mau berserah kepada kehendak Tuhan. Mari Tuhan terjadi atas hidup setiap kami. Terima kasih Engkau terus pakai kami, tim JKI Mana Eklesia Malang, supaya hidup kami terus menjadi berkat. Dimanapun Tuhan orang-orang menangkap siaran live melalui Facebook dan YouTube ini, kami tim JKI Mana Eklesia Malang ini terus Tuhan Engkau pakai untuk membangkitkan semangat, membangkitkan motivasi, dan memberikan Tuhan rasa optimisme dari setiap saudara-saudara kami yang sedang terpuruk, yang sedang bergumul, juga yang sedang mengalami Tuhan kesusahan karena pandemi COVID. Bahkan mereka yang sedang terpapar dan juga sedang Tuhan menjalankan isolasi mandiri di rumah mereka. Melalui tayangan ini mereka dikuatkan, dipulihkan, dibangkitkan kembali semangatnya. Juga kru dan mitra bakti, pakai juga mereka menjadi alat Tuhan, berkati masa depan hidup mereka. Berkati juga keluarga, kesehatan, pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Para sponsor, donatur, orang-orang yang sudah menabur dengan kasih, memberkati dengan berkelimpahan, dan membuat mereka Tuhan semakin dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu di JKI Mana Eklesia, baik para lansia, para penyandang disabilitas, seluruh pengurus kami Tuhan tetap dikuatkan, khususnya di masa PPKM yang terus diperpanjang ini. Dan kami tidak pernah lelah berharap, kami tidak pernah lelah untuk percaya bahwa Tuhan menjaga, melindungi, memelihara hidup kita. Sehingga kami tetap bersemangat dan optimis menjalani hidup ini. Kami percaya oleh karena Tuhan ada di pihak kami. Kami percaya Engkau akan memulihkan hidup kami, sebab masa depan sungguh ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati pemilik tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi. Berikan kesehatan, kekuatan di masa tuanya yang saat ini ada di Australia. Tuhan memberkati anak mantu cucu dalam usaha pekerjaan.
Tuhan, pelayanan mereka diberkati. Tuhan, juga tempat ini terus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui tempat ini. Ada banyak jiwa dijamah, diteguhkan, bahkan Tuhan dibawa, diselamatkan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk sinode kami JKI. Tuhan memberkati Pastor Adi dan Ibu yang masih ada di Amerika. Beri kekuatan kesehatan agar terus dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Anak mantu cucu Tuhan diberkati. Sebagai Ketua Umum Sinode JKI, sebagai Rektor di STT Sangkakala, memberkati Tuhan. Memakai terus hamba-Mu ini. Juga Tuhan seluruh badan pengurus harian, berkati Bapak Pendeta Edi Suyanto, Bapak Pendeta David Mayanto, seluruh dosen, para mahasiswa dan hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalamnya, berkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga menyerahkan bangsa negara kami. Tuhan, Kau mengasihi bangsa ini. 76 tahun Indonesia sudah Tuhan menjalani kemerdekaannya, tapi masih ada banyak Tuhan hal yang belum dapat diselesaikan, khususnya menghadapi pandemi COVID-19. Negara kami juga mengalami pergumulan yang berat di dalam hal ekonomi, di dalam hal pemulihan kesehatan masyarakat Tuhan. Oleh karena itu pemerintah berupaya Tuhan terus untuk Tuhan memvaksin masyarakat Tuhan, agar mereka semua mau divaksin, agar masyarakat Indonesia Tuhan, kesehatan komunalnya boleh terjadi sehingga mengalami herd immunity, dan Indonesia boleh bangkit kembali, pulih kembali. Juga perekonomian yang terus Tuhan diupayakan supaya pulih dan bangkit. Baik Tuhan, juga untuk kesejahteraan sosial dan juga di bidang-bidang yang lain Tuhan. Memberkati pertanian, memberkati laut, memberkati tambang hutan Tuhan, memberkati Tuhan. Oh Yesus, seluruh upaya yang dikerjakan, baik-baik untuk Menteri Tuhan Keuangan, bagian perekonomian Tuhan, sosial, politik, kesehatan Tuhan, pendidikan, dan juga keamanan negeri kami ini. Berkati TNI Polri yang terus mendukung pemerintah, bersatu padu Tuhan untuk menjalankan tugas sebagai abdi negara, bahkan membantu di saat pandemik ini. Turun Tuhan membantu masyarakat, menyalurkan bantuan, memvaksin, dan semua yang dikerjakan mereka. Tuhan memberkati kesehatannya. Berkati para dokter, perawat, tenaga medis, dan juga sukarelawan yang terus juga bekerja keras Tuhan untuk membantu orang-orang yang terpapar, yang isolasi mandiri, walaupun mereka sendiri rentan terpapar kembali, tapi Tuhan menjaga, melindungi. Engkau menjaga negara kami NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dari tangan-tangan para kaum radikalisme, terorisme Tuhan, agar tidak ada lagi Tuhan orang-orang yang memecah belah negeri ini, tapi mereka mau bersatu padu, hidup rukun sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika Tuhan, agar kami disatukan di dalam keberagaman. Terima kasih Tuhan, memberkati Indonesia agar semakin jaya, semakin maju, dan juga Tuhan memberkati pemimpin tertinggi kami, Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf, para menteri yang membantu beliau, memberkati. Apapun yang Tuhan diambil kebijakan, walaupun itu berat dan sulit, tapi itu demi kebaikan, demi keamanan, dan demi keselamatan bangsa. Memberkati Tuhan Indonesia di usia ke-76 tahun. Terima kasih Bapak, memberkati seluruh pemerintahan yang ada dari pusat hingga daerah, lembaga tinggi tertinggi negara dari pusat hingga daerah. Kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang akan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, mengakhiri ibadah live ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati melalui ibadah ini bersama-sama katakan haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, sungguh kami tim JKI Mana Eklesia Malang mengucap syukur karena kesetiaan Bapak Ibu mengikuti tayangan ibadah live sampai saat ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua tetap sehat, tetap percaya dan selalu bahagia, dan kita akan berjumpa kembali di dalam kasih-Nya yang semakin besar di dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.